Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Berjumpa lagi dengan Bu Risa. Kali ini kita akan belajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk kelas 5 pelajaran 3. Cita-citaku menjadi anak soleh. Ketika kita menjadi anak soleh ya, itu syaratnya banyak. Untuk menjadi anak soleh, solehah, itu syaratnya banyak. 1. Anak yang soleh dan solehah itu harus mempunyai akhlak yang baik, berakhlak karimah, ya, berakhlak yang mulia, punya kepribadian yang baik. Salah satu contohnya yaitu punya sifat jujur. A. Orang jujur disayang Allah. Apakah kamu ingin disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jawabannya tentu saja ya. Pertama, jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara bersikap jujur kepada Allah? Yaitu selalu mentaati perintah Allah dimanapun dan kapanpun kita berada, menjalankan semua perintahnya dan meninggalkan semua larangan Allah. Kedua, jujur kepada diri sendiri. Contoh, mengerjakan soal ulangan dengan jujur, tidak mencontek, tidak melihat pekerjaan teman di kanan kiri. Kerjakan soal itu sesuai dengan kemampuannya sendiri. Ya, jujur pada dirinya sendiri sesuai kemampuan dirinya sendiri. Ketiga, jujur kepada orang lain. Contoh, selalu berkata benar sesuai kenyataan yang ada. Kepada Bapak Ibu guru jujur, kepada orang tua jujur, kepada saudara jujur, kepada teman-teman jujur, kepada semua orang selalu berkata yang jujur, apa adanya, berkata yang sebenarnya, ya. B. Hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Nah, untuk menjadi anak soleh dan soleha, sifat sikap kedua yang harus dimiliki adalah hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Ya, ini termasuk dari ciri-ciri anak yang soleh dan soleha, yaitu hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. 1. Hormat dan patuh kepada orang tua. Orang tua terdiri dari ayah dan ibu. Dari pernikahan mereka lahirlah anak, yaitu kita. Mulai dari dalam kandungan lebih kurang selama 9 bulan namanya hingga kini besar. Merekalah yang mengasuh, membimbing, memberi makan, minum, dan pakaian, mendidik, serta mengajari, mengaji, dan menyekolahkan kita. Dalam membesarkan anaknya, mereka menghadapi berbagai masalah dalam kehidupan. Maka dari itu, kita harus wajib berbakti pada orang tua. Sikap hormat dan patuh pada orang tua merupakan amal sholah yang nilai pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu pahalanya itu sangat besar, ya. Ridhonya Allah itu tergantung ridhonya ibu kita. Kalau ibu kita, mama kita, umi kita ridho, Allah juga ridho. Tapi kalau
ibu kita marah, jengkel sama Allah, nanti Allah juga marah, jengkel sama kita. Nah, ridhonya orang tua itu ridhonya Allah, terutama ridhonya seorang ibu, mama, umi, ya. Jadi, tolong anak-anak itu bahagiakan orang tuanya, nurut sama ayah ibunya, umi abinya. Jangan membangkang, jangan sampai membentak-bentak orang tua. 2. Hormat dan patuh kepada guru. Guru adalah pengganti orang tua di sekolah. Banyak hal yang dapat kita peroleh dari guru, terutama mendapat ilmu pengetahuan dan keteladanan. Guru telah mengajari dan membimbing kita beribadah dan membaca Al-Quran, berbahasa yang baik, berhitung, bergaul, mengenal lingkungan alam, serta mengenal seni dan sebagainya. Selain itu, Bapak Ibu Guru, beliau juga mengasuh, membimbing, memperhatikan, dan menjaga muridnya selama berada di sekolah. Begitulah jasa Bapak Ibu Guru kepada kita. Sudah seharusnya kita bersikap setia, hormat, dan patuh kepada Bapak Ibu Guru di sekolah. C. Indahnya saling menghargai. Nah, kalau ingin jadi anak soleh dan soleha, kalian harus punya sikap sifat saling menghargai. Tidak boleh memaksakan kehendakmu pada orang lain. Ya, apalagi kita hidup dalam berbagai macam perbedaan, maka harus saling menghargai. Semua manusia di dunia ini berasal dari Nabi Adam alaihissalam. Kemudian manusia berkembang dan memenuhi penjuru dunia ini. Di antaranya adalah kita. Kita semua adalah keturunan dari Nabi Adam alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia itu berbagai macam bentuk dan warna. Ada yang berkulit putih, ada yang berkulit hitam, ada yang postur tubuhnya tinggi, ada yang postur tubuhnya pendek, ada yang berambut keriting dan berambut lurus. Semua tidak ada yang sama, semuanya berbeda. Demikian pula kehidupan manusia. Ada yang diberi kekayaan, kaya, ada yang hartanya sedikit atau miskin. Itulah yang namanya perbedaan, ya. Tapi perbedaan tidak akan menghalangi kita untuk bersatu. Yang penting kita harus saling menghormati, saling menghargai. Bangsa Indonesia misalnya terdiri dari beragam suku, agama, dan adat istiadat. Lalu bagaimana kita hidup di tengah-tengah keberagaman itu? Tentu saja kita harus saling menghargai, ya. Kuncinya ketika kita hidup di tengah-tengah masyarakat harus saling menghargai, saling menghormati, saling tolong-menolong, dan menjaga ukhuwah Islamiyah atau juga kekeluargaan. Sikap saling menghargai itu antara lain sebagai berikut. 1. Menghargai pendirian orang lain. Tentu saja kita itu punya pendirian masing-masing. Setiap orang pendiriannya berbeda-beda. Di dalam agama Islam terdapat sedikit perbedaan dalam beribadah. Misalnya ya, contohnya dalam ibadah sholat subuh ada yang melakukan doa kunut dan ada yang tidak melakukannya, tidak membaca doa kunut ya. Jadi ada sebagian yang ketika sholat subuh itu membaca doa kunut dan ada sebagian kaum muslimin yang
ketika sholat subuh tidak membaca doa kunut. Semua itu tergantung pada pendirian masing-masing. Pendirian inilah yang harus kita hargai, karena semua ada tuntunannya. Yang terpenting adalah dilaksanakannya sholat subuh sesuai dengan tuntunan Islam yang diyakininya. Mereka yang berkunut dan yang tidak berkunut tetap saja sah sholat subuhnya, ya, tetap sah sholat subuhnya, baik yang pakai doa kunut maupun yang tidak membaca doa kunut, semuanya sah sholatnya, ya. 2. Menghargai keyakinan orang lain. Kita itu, tiap orang itu punya keyakinan yang berbeda-beda. Ada yang beragama Islam, ada yang beragama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, dan lain-lain, masih banyak lagi. Nah, ketika kita hidup di tengah-tengah masyarakat, kita akan menemui orang-orang yang terkadang tidak sama agamanya dengan kita, berbeda agama dan keyakinannya dengan kita. Contoh, Ahmad bertempat tinggal satu lingkungan dengan Stefanus. Mereka juga belajar di sekolah yang sama. Ahmad beragama Islam, sedangkan Stefanus beragama Kristen. Dalam berteman, mereka selalu rukun dan saling menghargai sekalipun berbeda agama. Ingat anak-anak, jangan sekali-kali memaksakan agamamu kepada agama orang lain. Misalnya, punya teman agamanya Kristen atau Katolik, terus kamu ajak, ayo masuk agama Islam. Jangan, dia punya keyakinan sendiri, kita punya keyakinan sendiri. Hargailah keyakinan mereka. Lakum dinukum waliyatin. Untukmulah agamamu dan untukkulah agamaku. Ya, saling menghargai dan menghormati perbedaan yang ada. 3. Menghargai pendapat orang lain. Kita manusia hidup di dunia ini dibekali Allah akal pikiran, sehingga kita bisa berpikir dan berpendapat. Tiap orang itu punya pendapat yang berbeda-beda. Maka sebaiknya lah kita harus pandai dan selalu menghargai pendapat orang lain. Contoh, dalam belajar kelompok, masing-masing siswa mengemukakan pendapatnya tentang bagaimana seharusnya bersikap terhadap orang tua. Sebagai contoh, dalam belajar kelompok yang dipimpin oleh Ahmad, Nisa mengatakan, harus ikut membantu pekerjaan rumah. Habibi mengatakan, tidak boleh keluar rumah tanpa seizin orang tua. Dan Ilham mengatakan, di rumah tugasku hanya belajar saja. Kemudian Iwan mengatakan, yang penting aku tidak boleh meninggalkan sholat dan mengaji. Ahmad sebagai pimpinan diskusi cukup bijaksana. Semua pendapat dihargai dan dihimpunnya secara tertulis. Kemudian ia mengajak teman-teman sekelompoknya merangkum berbagai pendapat tersebut. Nah, itu salah satu contoh menghargai pendapat orang lain. Kita pun dalam kehidupan di sekolah, di masyarakat, ya, juga harus menghargai pendapat orang lain. Ingat, tidak boleh memaksakan pendapatmu pada orang lain. Gak boleh ngotot dengan pendapatmu sendiri. Nah, cukup sekian anak-anak pembelajaran kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.